Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 IKMB akan membahas tentang sampling dan besar sampel pada penelitian kohort. Adapun anggota kelompok 7 terdiri dari Fahrul Rozikin, Femi Sabrina, Hermalia Putri, Putri Syifa, Siti Mutiara, dan Yesitri Ananda. Pertama-tama, kami akan membahas apa itu penelitian kohort. Penelitian kohort itu ialah suatu penelitian yang mengkaji hubungan antara faktor resiko dengan suatu penyakit, yang mana bertujuan untuk mengetahui hubungan paparan dengan penyakit dan membandingkan kelompok yang terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar berdasarkan status penyakit. Kemudian, pemilihan subjek ini pun berdasarkan status paparannya, dan dilakukan pengamatan dan pencatatan apakah subjek tersebut dalam perkembangannya mengalami penyakit yang diteliti atau tidak. Lalu, kelompok terpapar maupun tidak terpapar berasal dari satu atau dua populasi bebas dari penyakit yang diteliti. Kemudian kami akan membahas kelebihan penelitian kohort. Penelitian kohort ini memiliki desain penelitian yang baik untuk menentukan insiden perjalanan penyakit atau efek yang diteliti. Lalu, hubungan sebab akibat pun lebih jelas. Dapat dipakai untuk meneliti beberapa efek sekaligus dari suatu faktor risiko tertentu, serta memiliki kekuatan yang baik untuk meneliti berbagai masalah kesehatan yang semakin meningkat karena pengamatan yang dilakukan secara kontinu atau berulang. Selanjutnya, kekurangan penelitian kohort. Penelitian kohort ini biasanya memerlukan waktu yang lama, kehilangan subjek penelitian relatif banyak, sering kali rumit, dapat menimbulkan masalah etika karena membiarkan subjek terpajan faktor risiko, kemudian kurang efisien untuk meneliti kasus yang jarang terjadi, serta biasanya memerlukan biaya yang besar atau mahal. Selanjutnya, kami akan membahas apa itu sampling. Sampling merupakan pembatasan jumlah dan jenis dari sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Sampling ini pun merupakan bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan prosedur sistematis dalam pengambilan sebagian anggota populasi untuk keperluan pendugaan atau estimasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar sampel terdiri dari kategori outcome yang berupa variabel kuantitatif dan variabel kualitatif, kemudian power and confidence level yang berupa tingkat kebenaran dalam menolak HO pada studi yang biasanya disebut dengan power of test atau 1 min beta. Kemudian, tingkat probabilitas dalam menerima HO pada studi yang biasanya disebut dengan level of test atau 1 min alpha. Lalu, adanya uji hipotesis, lalu jenis penelitian, contohnya seperti penelitian deskriptif atau analitik, penelitian prospektif atau retrospektif, yang dimana sampel menggunakan randomisasi atau tidak. Lalu, derajat keseragaman populasi, yang maksudnya adalah semakin seragam populasi, maka semakin kecil sampel yang diambil. Sampel seragam sempurna berarti populasi cukup representatif untuk diteliti, sedangkan jika sampel tidak seragam sempurna berarti pencacahan lengkap representatif untuk diteliti. Lalu rencana analisis. Besarnya sampel disesuaikan dengan analisis statistik yang digunakan secara manual atau menggunakan perangkat lunak komputer. Selanjutnya, presisi yang dikehendaki. Semakin tinggi tingkat presisi, maka semakin besar juga jumlah sampel yang harus diambil. Semakin besar sampel, cenderung memberikan penduga mendekati nilai sesungguhnya atau true value, dan semakin besar sampel, itu akan memperkecil kesalahan nilai populasi. Lalu yang terakhir ialah faktor tenaga, biaya, dan waktu. Apabila menginginkan presisi yang tinggi, maka jumlah sampel juga harus besar. Namun, apabila tenaga, biaya, dan waktu terbatas, maka tidak memungkinkan untuk mengambil sampel yang besar, sehingga peneliti perlu memperkirakan besarnya sampel yang diambil agar presisi cukup untuk menjamin tingkat kebenaran hasil penelitian. Selanjutnya, adapun beberapa karakteristik penelitian kohort.
yaitu bersifat observasional, termasuk dalam penelitian analitik. Pengamatan dilakukan dari sebab dan akibat, memungkinkan untuk mengikuti laju masing-masing insiden dari kelompok studi, kemudian terdapat kelompok kontrol dan terdapat hipotesis spesifik. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tahapan sampling. Sampling dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, menentukan populasi. Pada tahap ini, populasi dibagi menjadi 4 komponen, yaitu elemen, unit sampling, tempat, dan waktu penelitian. Kemudian, tahap yang kedua yaitu spesifikasi kerangka sampling. Untuk memaparkan secara jelas dan spesifik elemen populasi, kita perlu menjelaskan target populasi dan populasi samplingnya. Kemudian tahap ketiga yaitu spesifikasi unit sampling. Pada tahap ini, unit dasar elemen populasi yang akan dijadikan sampel terkadang dapat berdiri sendiri menjadi komponen populasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu seleksi metode sampling. Pada tahap ini, kita menentukan metode sampling yang akan digunakan, seperti teknik probabilitas dan teknik non-probabilitas. Selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Pada tahap ini, kita menentukan besar sampel tergantung pada jenis penelitian, homogenitas populasi, jenis sampel, serta jumlah biaya dan personel yang tersedia. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mempersiapkan rencana sampel. Pada tahap ini, kita merencanakan keputusan yang telah diambil dan dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan, yang meliputi kelengkapan perangkat lunak, populasi yang cukup representatif, serta pencacahan yang representatif. Terdapat dua jenis besar sampel studi kohort, yaitu yang pertama besar sampel untuk uji beda dua proporsi, dan yang kedua adalah besar sampel untuk uji beda dua rata-rata data independen. Yang pertama yaitu uji beda dua proporsi. Ada dua pendekatan perhitungan, yaitu pendekatan proporsi 1 dan proporsi 2, serta pendekatan RR. Pendekatan proporsi 1 dan proporsi 2 adalah rumus umum yang digunakan jika kita menghitung besar sampel di mana tujuan penelitiannya adalah menguji perbedaan dua proporsi. Pada sampel size, kita menggunakan 22B jika hipotesisnya dua arah dan 22A jika hipotesisnya satu arah. Pada pendekatan RR sendiri, kita dapat menghitung RR dengan rumus P1 per P2. Biasanya di dalam penelitian kohort, karena pajanan yang digunakan jarang maka sulit untuk mengetahui nilai P1. Oleh sebab itu, biasanya digunakan pendekatan RR sehingga kita menggunakan RR untuk menghitung P1. Dan P2 dapat diperoleh dari nilai populasi umum. Pada aplikasi sample size, rumus desain kohort dengan pendekatan RR terdapat pada 4.2. Selanjutnya, besar sampel untuk uji beda dua rata-rata data independen. Di dalam penelitian kohort, rumus yang digunakan sama dengan rumus uji beda dua rata-rata biasanya, yaitu 74B. Berikut rumus besar sampel, yaitu N sama dengan Z1 min alfa per 2 akar 2P kali 1 min P tambah Z1 min beta akar P1 kali 1 min P1 tambah P2 kali 1 min P2 kuadrat per P1 min P2 kuadrat, di mana N merupakan besar sampel minimum, Z1 alfa per 2 yaitu nilai Z pada derajat kepercayaan alfa, dan Z1 min B yaitu nilai Z pada kekuatan uji, P1 perkiraan probabilitas outcome positif pada populasi 1, P2 perkiraan
probabilitas outcome positif pada populasi 2, dan P yaitu proporsi rata-rata di mana rumusnya P1 tambah P2 per 2. Selanjutnya penyelesaiannya kita masukkan dahulu diketahuinya agar lebih mudah, yaitu P0 yaitu proporsi mereka yang dapat outcome positif yang tidak terpajan. Dalam data P0 atau P2 nya yaitu 10% balita pada sanitasi yang kurang baik, maka P0 nya 0,10, RR nya sebesar 2. P1 dapat kita hitung, yaitu P0 kali RR menjadi 0,20, alfa 5% menjadi 1,65. Mengapa 1,65? Karena kita menggunakan arah satu sisi. Mengapa satu sisi? Karena di soal ada pernyataan melihat resiko 2 kali lipat lebih besar, maka itu artinya satu sisi. Selanjutnya kekuatan uji 90% menjadi 1,28 dan drop out 10%. Selanjutnya kita masukkan semua nilai yang diketahui ke sampel size. Maka didapatkan N-nya sebesar 266. Perlu diperhatikan bahwa pada penelitian kohort ada 2 kelompok yang terpapar faktor risiko dan kelompok yang tidak terpapar faktor risiko. Sehingga nilai dari perhitungan sampel size ini harus dikalikan kembali. Jadi hasil perhitungan tadi 266 per kelompok yang terpapar dan yang tidak. Sekarang ada asumsi dropout sebesar 10%, artinya jumlah sampel atau besar sampel kita tambah 10% dari hasil perhitungan. Sehingga total besar sampelnya menjadi 293 responden per kelompok. Pada contoh penelitian yang kedua ini tujuannya ialah menguji perbedaan rata-rata data independen. Pada penelitian ingin melihat apakah ada pengaruh kebisingan terhadap tingkat pendengaran seseorang. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan rata-rata tingkat pendengaran pada kelompok yang tidak dipengaruhi oleh kebisingan 120, rata-rata tingkat pendengaran pada kelompok yang dipengaruhi kebisingan 100, simpangan baku populasi diketahui 20 dengan alfa 5% dan derajat kemaknaan atau kekuatan uji 80%. Hitung besar sampel minimal. Penyelesaiannya ialah masukkan nilai diketahui yaitu mu0 atau rata-rata kelompok yang tidak terpajan yaitu 120, mu1 rata-rata kelompok yang terpajan yaitu 100, simpangan baku populasi 20, alfa 5% dan kekuatan uji 80%. Tinggal masukkan nilai yang diketahui ke sampel size. Untuk uji beda 2 rata-rata independen dibutuhkan rumus 74B. Standar deviasi didapatkan dari penelitian sebelumnya. Maka diperoleh nilai atau sampel sebesar 16. Karena ini adalah penelitian kohort, artinya ada asumsi 2 kelompok terpajan dan kelompok tidak terpajan, maka besar sampel 16 kelompok bukan 16 keseluruhan. Kemudian ditambah dengan drop out 10% dari total perhitungan sehingga besar sampel minimal menjadi 18 responden atau 18 responden per kelompok. Berikut daftar pustaka yang kami ambil. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.